Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan skinning carbon forged diamond cut ya lur. Untuk videonya ini saya buat agak lumayan panjang karena di isinya itu akan ada hal-hal kecil yang perlu diperhatikan untuk skinning carbon forged ini agar hasilnya bisa bagus. Jadi untuk bahannya ini saya beli dari online shop, ini dari tokonya Composite Store. Untuk link tokonya ada di deskripsi. Jadi ini saya beli bahan dari epoxy resin sama karbonnya itu di Composite ya lur. Karena banyak sekali yang DM minta pembelian paket lengkap itu saya kurang paham ya lur, karena saya juga bahan-bahan seperti ini belinya online, kadang beli epoksinya di toko lain, kadang beli karbonnya juga di toko lain. Cuma di Composite ini untuk dari epoxy resin, lalu resin polister, kemudian karbonnya pun juga ada ya lur. Jadi bisa beli di satu toko ini juga bisa paket lengkap, ada epoxy resin, ada resin polister, ada karbon forgednya, itu di Composite ada ini ya lur. Jadi kita ini bahan dari Composite. Di sini untuk yang saya ambil itu kemarin saya mau tes ini karbon copetnya itu yang sudah dipotong-potong seperti ini ya lur. Ini biasanya kalau untuk skinning karbon itu bisa dibuat dasaran biar rapat untuk karbon forgednya. Lalu kemudian untuk yang panjang-panjang yang belum dipotong ini yang akan kita buat untuk diamond cut nantinya. Ini di sini karbonnya panjang-panjang seperti ini ya lur. Cuman untuk pembelian dengan bungkus seperti ini biasanya karbonnya itu banyak yang terlipat ya lur, atau lengket-lengket seperti ini. Dan untuk jenis karbonnya di sini tertulis ya lur, copet 12K. Jadi kalau bungkusannya itu kok terlipat seperti ini, nanti kalau kita akan motong itu diurut terlebih dahulu ya lur. Jadi kita rapikan seperti ini terlebih dahulu agar benangnya itu tidak kusut atau tidak terlipat, baru dipotong agar hasil potongannya itu bagus. Jadi memang untuk pengerjaan diamond cut itu memang harus lebih teliti dan juga harus lebih sabar pastinya. Jadi harus dirapikan seperti ini terlebih dahulu baru bisa dipotong. Cuman kalau pengen yang motifnya abstrak-abstrak atau sedikit kotak-kotak bisa menggunakan copet yang sudah dipotong-potong seperti ini ya lur. Ini tinggal ditabur-taburkan saja sudah dipotong-potong seperti ini. Nah oke lur, jadi di sini untuk karbon forgednya kita akan menggunakan yang masih panjang-panjang ini nantinya ya lur. Nanti ini akan kita potong-potong membentuk diamond cut. Nah jadi untuk bahan itu ya kurang lebih cuman seperti itu saja ya lur. Jika pengen skinning karbon forged, yaitu harus ada karbon forgednya, kemudian juga ada epoxy resin dan resin polisternya seperti ini. Dan untuk epoxy resin itu lain merek juga lain takarannya ya lur pastinya ya lur. Jadi di sini ini yang dari Composite ini takarannya ada 2 takaran. Yang kering 30 menit yaitu menggunakan takaran 100/50. Kemudian untuk yang kering 3 sampai 4 jam itu menggunakan takaran 100/30. Jadi untuk takaran setiap merek epoxy resin itu beda-beda ya lur. Jadi tinggal sesuaikan dengan cara kerjanya. Kalau masalah merek itu ya bebas sesuai selera masing-masing. Kemudian di sini akan kita potong untuk karbon copetnya tadi ya lur. Di sini saya menggunakan rotary cutter seperti ini. Jadi untuk pemotongannya di sini saya menggunakan rotary cutter, dipotong menggunakan gunting juga bisa. Kemudian sebelum dipotong pastikan dirapikan terlebih dahulu ya lur, atau istilahnya kita urut seperti ini sampai benangnya itu tidak kusut. Kalau yang benangnya kusut nggak usah dipakai, buang saja ya lur. Kemudian untuk pemotongan diamond cut yaitu potongnya miring seperti ini ya lur, dan hasilnya seperti ini. Nah ini untuk yang pecah seperti ini tidak usah dipakai ya lur, atau bisa dipakai saat penempelan tahap awal. Kalau yang utuh-utuh seperti ini nanti bisa kita tempelkan di bagian paling atas, jadi agar looks dari karbon forgednya itu utuh diamond cut ya lur. Cuman kalau hasilnya mau benar-benar bagus ya tempelin yang utuh-utuh saja seperti ini ya lur.
Nah oke lur, jadi kita akan langsung ke proses pengerjaannya. Di sini untuk bodinya ini sudah tidak ada catnya ya lur, dan di sini ini kita amplas kasar menggunakan amplas grid ukuran 60. Kemudian setelah kita amplas 60, di sini akan kita baretin menggunakan cutter. Jadi kita baretin seperti ini agar permukaannya benar-benar kasar. Kemudian untuk epoxy resinnya kita menggunakan yang ini ya lur. Di sini untuk takarannya itu ada dua model takaran, mau yang kering 30 menit bisa menggunakan takaran 100 banding 50. Kemudian untuk yang kering 3 sampai 4 jam itu menggunakan takaran 100 banding 30. Nah oke lur, jadi di sini kita takar terlebih dahulu. Untuk yang tahap awal ini saya menggunakan takaran 100 banding 30. Setelah kita takar epoxy dan hardinernya, di sini akan kita aduk. Ngaduknya ini harus benar-benar tercampur merata ya lur. Jadi ngaduknya ini kurang lebih sekitar 1 sampai 3 menit agar cairannya itu benar-benar tercampur. Karena kalau ngaduknya ini salah, nanti epoxy resinnya itu bakalan kering lengket ataupun susah kering. Kemudian untuk nakarnya pun jika ditulis takaran dengan berat ya wajib menggunakan timbangan, karena model takaran-takaran seperti ini kalau kurang akurat nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Kemudian setelah kita aduk itu kita bisa diamkan beberapa menit agar buihnya itu berkurang ya lur. Jadi setelah kita diamkan beberapa menit, di sini akan kita oleskan menggunakan kuas. Untuk kuasnya di sini yang saya pakai ini kuas silikon ya lur, atau sering dibilang kuas barbecue atau kuas mentega ini. Ini kuas enak ya lur, karena kalau resinnya itu kering di kuas itu bisa dicabut dan kuasnya bisa dipakai lagi. Jadi ini setelah kita oles secara tipis merata akan kita tempelkan untuk carbon forgetnya menggunakan cotton bud dan kita cocolin ke epoxy resin tadi. Jadi untuk penempelan di tahap awal ini untuk pengerjaan carbon forget diamond cut itu kita tempel rapat saja terlebih dahulu. Jadi kita tempelin asal nggak masalah, yang penting untuk carbon forgetnya itu benar-benar rapat, karena ini untuk dasarannya. Kemudian untuk nempelnya itu juga tidak usah terlalu tebal ya lur, atau istilahnya sampai menumpuk-menumpuk seperti itu tidak usah. Di sini untuk penempelannya itu yang penting rapat saja seperti ini. Jadi kita nempelnya tidak usah terlalu tebal. Di sini kita buat dasaran terlebih dahulu untuk carbon forgetnya ini. Jadi ini kita tempel menyeluruh, atau istilahnya kita tempel sampai benar-benar rapat seperti ini. Kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam ya lur. Kemudian nanti akan kita penyet-penyet menggunakan plastik. Jadi ini setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam ini kering lengket. Ini di sini akan kita penyetin carbon forgetnya tadi menggunakan plastik seperti ini agar carbon forgetnya ini bisa mengikuti bentuk bodinya ya lur. Jadi tidak terlalu nyerungat-nyerungat istilahnya. Jadi bisa rapi seperti ini. Kemudian ini akan kita diamkan sampai benar-benar kering ya lur. Jadi setelah kering ini akan kita takar lagi untuk epoksinya. Di sini kita akan menggunakan takaran yang lebih cepat kering 100 banding 50. Jadi ini kita takar terlebih dahulu ya lur untuk epoksi resin dan hardinernya. Jadi setelah kita takar di sini kita aduk sampai benar-benar merata. Kemudian setelah diaduk ini kita diamkan beberapa menit agar buihnya itu berkurang ya lur. Setelah itu di sini akan kita oleskan atau kita cor. Untuk pengecorannya di sini kita cocolin seperti ini ya lur. Jadi untuk kuasnya itu tidak usah digeser, karena untuk carbon forget jika kuasnya itu digeser nanti motifnya bisa rusak. Kemudian untuk menghindari bubble itu kalau bisa pengecorannya itu tipis saja ya lur. Jadi tidak usah terlalu tebal atau jangan terlalu tebal. Kemudian setelah selesai pengolesan itu biar tidak ada bubble juga bisa menggunakan head gun seperti ini ya lur, atau istilahnya itu di torch agar bubble-nya itu naik ke atas. Cuman untuk ngetorchnya ini juga tidak boleh salah ya lur, karena kalau salah itu nanti malah epoksi resinnya yang mendidih dan bubble-nya itu bisa semakin parah. Jadi ngetorchnya itu harus gerak seperti ini dan panasnya tidak boleh di satu titik saja. Kalau nggak ada head gun ataupun tidak ada pemanas torch bagaimana bang? Ya ngolesinnya harus tipis sekali ya lur agar tidak ada buih saat pengeringan epoksi resin. Jadi
untuk epoxy resin ngilangin buihnya ya memang rata-rata di torch seperti ini. Jadi ini setelah kita beri jeda kurang lebih sekitar 3 jam, ini kita lapisi lagi ya lur. Jadi untuk pengecoran di tahap ini bisa dilakukan 2-4 lapis. Jadi kita ngolesinnya tipis-tipis saja seperti ini sampai karbonnya itu benar-benar terbenam dan tertutup. Kemudian ini akan kita keringkan kurang lebih sekitar 1 hari. Dan hasilnya setelah kita keringkan selama 1 hari itu seperti ini ya lur. Dan ini akan kita amplas. Untuk pengamplasannya di sini kita amplas manual ya lur. Untuk grid amplasnya di sini saya menggunakan grid amplas ukuran 150. Jadi di sini akan kita amplas dengan air dan untuk bantalannya menggunakan sendal yang sudah dipotong seperti ini. Untuk pengamplasan di tahap ini karena ini nantinya akan dibuat diamond cut, jadi ini akan langsung kita amplas rata atau istilahnya paksa rata. Terkena ke karbonnya nggak masalah, yang penting tidak sampai botak atau karbonnya, motif karbonnya itu terkena amplas sampai habis, itu jangan sampai seperti itu ya lur. Kalau bisa harus benar-benar rata dan motif karbon forgednya ini masih tetap ada. Cuman pengamplasan sampai terkena ke motif karbonnya nggak masalah, yang penting tidak sampai botak. Mau ngamplasnya pakai mesin juga nggak masalah, cuman di sini saya amplas manual seperti ini. Kemudian untuk di bagian sampingnya juga langsung kita bersihkan ya lur, atau istilahnya langsung kita amplas dengan cara kita amplas bagian tepinya ini sampai terkena ke bodinya. Jadi kalau di bagian pinggir seperti ini kita amplas bagian tepi sampai ke sudut bodinya itu nggak masalah ya lur. Jadi agar resinnya nanti itu bisa dipotong. Setelah kita amplas seperti ini bagian yang meler-meler ini bisa kita patahkan seperti ini ya lur, jika bagian sisinya itu sudah diamplas sampai tembus ke sisi bodinya. Jadi tinggal kita amplas seperti ini lalu kita patahkan seperti ini untuk bagian yang meler-melernya ya lur. Kemudian untuk bekas potongannya ini bisa dirapikan menggunakan amplas. Nah oke lur, jadi untuk membersihkan sampingnya seperti itu juga bisa ya lur, menggunakan amplas dengan cara dikikis sampai tembus ke sisi bodinya. Kemudian ini setelah beres pengamplasan hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah dibentuk sekalian ya guys. Kemudian ini akan kita bersihkan atau kita lap menggunakan tisu basah seperti ini. Dan semisal masih ada bagian lebihnya di bagian pinggir ini yang susah, ini bisa menggunakan cutter seperti ini untuk memotong resin yang berlebihnya. Nah oke lur, jadi ini setelah kita bersihkan ini lanjut akan kita proses penempelan ke motif karbon diamond cutnya ya lur. Jadi proses tadi ini hanya sebagai motif dasar saja. Di sini kita takar lagi untuk epoxy resinnya. Untuk takaran kali ini saya menggunakan takaran 100/50 agar lebih cepat kering ya lur. Kemudian setelah kita takar kita aduk terlebih dahulu sampai benar-benar merata. Kemudian tinggal kita oleskan saja ya lur. Jadi untuk di pengolesannya juga tipis-tipis saja ya lur. Kita oles tipis-tipis seperti ini. Bang, bagaimana jika setelah kita amplas lalu ngolesinnya itu kayak resinnya nggak mau lengket seperti berminyak? Itu tinggal kita oles seperti ini lalu kita beri jeda kurang lebih sekitar 10-30 menit lalu diolesin lagi ya lur. Jadi agar resinnya itu benar-benar rapat saat kita oleskan itu tinggal diberi jeda saja lalu kita lapisi lagi atau kita olesin sampai benar-benar merata seperti ini. Jadi setelah kita oles secara merata seperti ini akan kita tempelin lagi karbon forgednya dengan potongan utuh diamond cut. Nah oke lur, setelah karbon forgednya kita potong-potong, di sini untuk penempelannya masih sama menggunakan cotton bud seperti ini. Kita cocolin ke epoxy resin bekas kita ngoles tadi. Lalu kemudian untuk penempelannya ini kita pilihin yang benar-benar utuh potongannya ya lur, yang tidak pecah dan tidak kusut pokoknya. Lalu untuk penempelan karbon forged diamond cutnya ini tinggal kita tempelin jarang-jarang saja ya lur, atau semisal ada bagian yang botak juga bisa untuk menambalnya. Jadi kita tempelnya itu tidak sampai menumpuk, ini hanya untuk look saja ya lur. Jadi kita nempelnya pun jangan sampai karbon forgednya itu terangkat ya lur, karena ini looksnya harus tetap utuh untuk potongannya. Kemudian untuk di bagian lekukan-lekukan juga tidak usah ditempelin ya lur, karena ini
ini di bagian bawahnya juga sudah kita beri dasaran karbon forget. Jadi kita tempelnya itu pilih bagian yang lurus-lurus saja, atau istilahnya bagian yang mudah-mudah saja, dan karbon forget diamond cutnya ini jangan sampai terangkat. Jadi agar motifnya nanti atau looksnya itu bisa terlihat potongan utuh diamond cut ya lur. Kurang lebih untuk penempelannya seperti ini ya lur. Jadi kita tempelinnya itu jarang-jarang saja, tidak masalah. Yang penting untuk karbon forget diamond cutnya itu yang ditempel dipilih yang utuh seperti ini. Nah oke lur, jadi setelah kita tempelin seperti ini tidak langsung kita cor ya lur. Ini kita diamkan sampai kering. Di sini untuk pengeringannya saya keringkan kurang lebih sekitar 6 jam ya lur, karena kita juga ngerjain yang lain. Jadi setelah kita beri jeda kering sekitar 6 jam ini akan kita lapisi menggunakan epoxy resin lagi. Untuk pengolesannya ini kuas kita cocolin seperti ini ya lur. Jadi jangan digeser kuasnya. Untuk pengecoran di tahap ini kita seperti awal tadi waktu kita habis nempel karbon forgetnya ya lur. Jadi dicocol-cocol seperti ini. Pokoknya untuk potongan karbon forget diamond cutnya ini jangan sampai rusak. Jadi kita cocolin tipis saja seperti ini. Lalu kemudian setelah kita cocolin secara merata ini akan kita keringkan sampai kering sentuh kurang lebih sekitar 2 jam ya lur. Jadi setelah pengolesan ini kita diamkan kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu di sini setelah kering sentuh seperti ini akan kita lapisi lagi menggunakan epoxy resin dari Composite ini. Untuk takarannya ini saya menggunakan takaran 100/50 ya lur. Cuman di sini saya tungguin kurang lebih sekitar 2 jam itu baru kering sentuh. Jadi untuk yang 30 menit kering itu kemungkinan menggunakan oven ya lur. Cuman di sini tidak kita oven, kita menggunakan cuaca normal rumahan seperti ini. Kita menggunakan jeda kurang lebih sekitar 2 jam dengan takaran 100/50 tadi. Jadi untuk takarannya memang tertulis 100/50 itu 30 menit kering ya lur. Cuman di sini kita tes dengan cuaca normal seperti ini, ternyata dengan jeda 2 jam itu baru kering sentuh. Jadi untuk bahan-bahan seperti ini memang kadang tidak pasti dengan tulisan keringnya tadi ya lur. Kemudian untuk di tahap lapisannya ini kita lapisin kurang lebih sekitar 6 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 2 jam. Jadi ini kita benar-benar cor sampai motifnya itu terbenam dan tidak bergelombang ya lur. Lalu kemudian kalau ngecornya itu dilanjut besok pagi bagaimana bang? Nggak masalah sebenarnya. Yang penting jangan sampai lewat 12 jam ya lur. Karena pengeringan epoxy resin ini jika masih di bawah 12 jam itu masih agak lembab. Jadi dilapisin lagi tanpa amplas itu masih bisa. Nah oke lur, jadi setelah kita lapisin berlapis-lapis sampai terbenam semua seperti ini akan kita keringkan selama 1 hari. Dan setelah kita keringkan selama 1 hari hasilnya seperti ini, sudah keras ya lur. Ini akan kita amplas. Di sini untuk pengamplasannya kita menggunakan amplas manual dan grid amplas ukuran 400. Jadi di sini kita amplasnya menggunakan grid 400 ya lur. Ngamplasnya pun di sini tidak terlalu ditekan karena di sini sudah membentuk seperti ini untuk bodinya. Jadi kita amplasnya layang-layang saja seperti ini untuk menghilangkan gelombangnya. Kemudian untuk di pengamplasan ini juga wajib tidak boleh botak ya lur, karena ini motifnya juga sudah kita pilihin motif yang utuh. Kalau ngamplasnya sampai botak itu payah nanti kita menyisipnya lagi ya lur. Jadi untuk pastikan pengamplasannya itu menggunakan feeling dan insting agar hasil amplasannya itu benar-benar halus, membentuk dan motifnya itu tidak botak ya lur. Nah oke lur, jadi setelah beres pengamplasan grid 400 di sini akan kita haluskan atau kita lanjutkan lagi menggunakan amplas grid ukuran 800. Jadi semisal kita beres ngamplas 400 tadi itu hasilnya sudah bagus dan mulus, ini tinggal kita haluskan saja menggunakan amplas grid ukuran 800. Dan setelah beres pengamplasan ukuran 800 hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa untuk di finishing clear ya lur. Kemudian semisal masih bergelombang itu bisa dilapisi epoxy resin lagi ya lur. Nah oke lur, jadi ini setelah beres pengamplasan tadi di sini akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu basah seperti ini. Jadi sebelum ke pengekliran ini kita lap terlebih dahulu menggunakan tisu basah. Setelah itu kita keringkan dan di sini akan kita finishing menggunakan clear coat.
Kalau clearnya pakai aerosol bisa Bang, bisa ya lur. Ini saya pakai 9128 dari Diton Premium. Jadi ini saya menggunakan clear aerosol ya lur. Cuman untuk pengekliran menggunakan aerosol seperti ini, jika yang kita clear itu model lapisan atau pengecoran menggunakan epoxy resin, itu tidak boleh ketebelan clearnya ya lur. Jadi harus tipis-tipis saja seperti ini, atau istilahnya kita nyemprotnya di kabut-kabut seperti ini. Karena kalau pengeklirannya itu terlalu tebal, itu nanti malah efek hasil jadinya itu bisa kendul-kendul ya lur, atau istilahnya tidak keras. Jadi pengeklirannya itu harus di kabut-kabut saja seperti ini, tidak usah langsung glossy. Atau semisal pengen cari aman itu untuk lapisan atasnya atau di bagian lapisan terakhir itu bisa menggunakan resin polister ya lur. Jadi setelah epoxy resin itu bisa menggunakan resin polister jika pengen pengeklirannya itu menggunakan aerosol seperti ini. Cuman di sini ini kita kerjakan full menggunakan epoxy resin dari Composite ya lur. Dan di sini saya clear menggunakan cat aerosol atau istilahnya clear aerosol. Ini sebanyak 2 lapis saja, dengan penyemprotannya itu hanya di kabut-kabut saja seperti ini ya lur. Nah oke lur, jadi setelah beres pengekliran 2 lapisnya, ini jeda setiap lapisnya tadi kurang lebih sekitar 10 menit ya lur. Hasilnya itu seperti ini. Jadi ngeklirnya itu tidak usah tebal-tebal ya lur. Selama pengamplasannya kita tadi halus, itu diklir tipis saja pasti akan terlihat kilap. Nah oke lur, jadi ini setelah kita keringkan selama 1 hari, hasilnya seperti ini. Ini carbon forget dan epoxy resinnya dari Composite. Kemudian untuk pengeklirannya ini tadi kita clear menggunakan Diton Premium, dan hasil akhirnya seperti ini ya lur. Belajar skinning carbon forget diamond cut. Untuk hasilnya lumayan cakep ya lur. Ini hanya kita clear menggunakan clear aerosol, hasilnya juga bisa kilap seperti ini. Yang penting itu untuk pengamplasannya itu benar-benar halus dan sudah tidak ada rongga atau bolong-bolong ya lur. Kalau semisal masih bolong bagaimana Bang? Itu tinggal dicocolin resin lagi lalu amplas, lalu setelah kiranya rapat baru bisa di clear ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk makro mikronya atau hal-hal kecil yang harus diperhatikan seperti tadi ya lur, dari pemotongannya itu untuk diamond cut atau pengerjaan skinning carbon forget diamond cut itu memang agak lumayan ruwet dan harus memang benar-benar teliti ya lur. Karena untuk looksnya sendiri harus benar-benar utuh potongan diamond cut. Untuk cara motong karbonnya jika berambut dan terlipat juga seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Lalu untuk dasaran motifnya, kemudian untuk pengamplasannya juga sudah kita jelaskan tadi ya lur. Karena untuk di skinning carbon ini memang PR-nya itu yaitu ngamplas, apalagi ngamplas manual. Kalau di video ini tadi itu kita cepetin itu mungkin hitungan menit ya lur. Sebenarnya yang terjadi itu berjam-jam itu ngamplasnya lur. Kemudian hal-hal lain seperti bahan-bahan epoxy resin ataupun resin-resinnya itu kalau bisa ya dipelajari terlebih dahulu atau dites terlebih dahulu sebelum menggunakan ya lur. Jadi biar tidak bingung saat pengerjaan. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk videonya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.